Prabowo versus Mafia Migas, sebuah duel panas yang bisa membalikan rencana licik untuk menyingkirkannya dari kursi kekuasaan. Aroma ketegangan mulai terasa. Kabarnya, para pemain besar di industri migas kini mulai resah. Penyebabnya? Prabowo dikabarkan berniat membongkar skandal besar yang selama ini menjadi momok bagi negeri ini. Jika ia benar-benar berani menguliti permainan kotor mereka hingga ke akar, tak menutup kemungkinan jabatannya sebagai presiden akan berada dalam bahaya. Berani menghadapi atau justru menjadi target berikutnya. Jangan salah, ini bukan lawan sembarangan. Mafia migas bukan sekadar kelompok pebisnis biasa dengan modal pas-pasan. Mereka menguasai kekayaan dalam jumlah yang mencengangkan, mungkin lebih besar dari gabungan miliarder terkaya dunia. Dengan harta melimpah, mereka bisa membeli pulau pribadi, memiliki armada jet mewah, bahkan lebih dari itu. Mereka mampu mengendalikan opini publik, menyusup ke dalam kebijakan negara, dan menentukan siapa yang berhak naik atau turun dari kursi kekuasaan. Lalu, apa yang membuat mereka mulai panik? Jawabannya sederhana. Prabowo bukan pemimpin yang mudah dikendalikan. Rekam jejaknya menunjukkan ketegasan tanpa campur tangan kepentingan bisnis di sektor ini. Kali ini, misinya untuk membersihkan Indonesia dari cengkeraman mafia migas, bukan sekadar janji kampanye belaka. Namun, tentu saja, mafia migas tidak akan tinggal diam. Mereka tidak mungkin terang-terangan menyatakan keberatan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Itu tindakan konyol. Sebaliknya, mereka akan bekerja di balik layar, menyebarkan isu miring, menggerakkan propaganda, hingga merancang strategi licik untuk melemahkan Prabowo secara perlahan. Mereka berusaha menciptakan ilusi bahwa Prabowo sudah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Mereka menggiring opini seakan-akan seorang presiden bisa dijatuhkan hanya karena berani mengusik kepentingan mereka. Namun, apakah semudah itu? Jangan lupa, Prabowo bukan orang baru di dunia politik. Ia sudah lama mengasah strateginya di panggung kekuasaan. Dan yang lebih penting, ia memiliki dukungan rakyat. Mafia migas boleh punya uang, bisa menyewa orang, membeli opini, dan menjalankan permainan di balik layar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, kepercayaan rakyat. Jika rakyat menyadari bahwa ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan pertarungan antara kejujuran melawan keserakahan, antara keadilan melawan korupsi, maka dukungan terhadap Prabowo akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan harga diri bangsa. Membiarkan mafia migas berkuasa sama saja dengan membiarkan korupsi terus menggerogoti negeri ini. Lebih dari itu, ini bukan hanya tentang uang negara yang dicuri, tetapi juga tentang masa depan yang dipertaruhkan. Bayangkan jika ada seseorang yang menyimpan 1.000 triliun di rumahnya, jumlah yang hampir setengah dari APBN Indonesia. Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Indonesia sudah bisa melangkah menjadi negara adidaya. Namun, jika kekayaan tersebut hanya dikuasai oleh segelintir orang, kita akan terus terjebak di titik yang sama, tanpa kemajuan yang berarti. Karena itulah, mafia migas harus dilawan. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, dan rakyat tidak boleh berdiam diri. Ini bukan sekadar perjuangan seorang presiden, tetapi perjuangan seluruh bangsa. Jangan biarkan kepentingan segelintir elit merampas masa depan kita. Justru sekarang, pihak yang seharusnya merasa terancam adalah mafia migas. Jika rakyat bersatu, mereka tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik tumpukan kekayaan mereka. Selama Prabowo tetap teguh dan tak gentar, pijakan mereka akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, Indonesia akhirnya akan benar-benar terbebas dari cengkeraman mereka. Dulu, mereka bisa membeli pejabat, mengendalikan media, bahkan menekan aparat. Namun, zaman telah berubah. Dahulu, mereka bisa mengontrol informasi dan membungkam siapapun yang berani melawan. Tapi kini, dunia semakin transparan, media sosial berkembang pesat, investigasi jurnalistik semakin gencar, dan rakyat semakin sadar akan permainan kotor yang terjadi di balik layar. Begitu kebenaran terungkap, rakyat pasti akan bergerak. Ingat reformasi 1998. Gerakan itu bukan digerakkan oleh uang triliunan rupiah, melainkan oleh suara murni rakyat yang menuntut perubahan.
Jika mafia migas berpikir mereka bisa membeli negeri ini, mereka keliru besar. Indonesia bukan barang dagangan. Rakyat memiliki harga diri dan kehormatan yang tidak bisa diperjualbelikan. Lantas, bagaimana strateginya? Mafia migas memang memiliki kekuatan besar, tetapi Prabowo juga bukan lawan sembarangan. Untuk memenangkan pertarungan ini, langkah-langkahnya harus cermat dan terukur. Bukti harus dikumpulkan dengan teliti, dipastikan kuat, dan ketika saatnya tiba, dunia internasional harus mengetahuinya. Ketika mata dunia tertuju ke sini, mafia migas tak akan bisa lagi bersembunyi. Gunakan jalur hukum yang tersedia. KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dapat menjadi senjata yang ampuh, asalkan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar berintegritas. Namun yang paling penting adalah keterlibatan rakyat. Jika masyarakat melihat bahwa Prabowo benar-benar serius dalam memberantas mafia ini, mereka pasti akan berdiri tegak di sisinya. Momentum global ini tidak boleh disia-siakan. Mafia migas tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki jaringan internasional yang kuat. Namun, justru disitulah titik lemahnya. Jika Prabowo berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sedang berjuang melawan sindikat mafia yang telah merampok hak rakyat, dukungan dari komunitas internasional bisa mengalir deras. Tapi jangan salah, mafia migas bukanlah lawan sembarangan. Mereka memiliki pengaruh besar dan tidak akan tinggal diam saat bisnis gelap mereka terancam. Bayangkan jika Prabowo langsung menyerang tanpa strategi matang. Mafia bisa membalas dengan memainkan propaganda media, menggiring opini bahwa kebijakan Prabowo merusak stabilitas ekonomi. Harga BBM bisa saja tiba-tiba melonjak, menciptakan kepanikan yang membuat rakyat marah dan menyalahkan pemerintah. Mereka juga bisa menghalangi kebijakan yang merugikan kepentingan mereka. Bahkan, dengan kekayaan yang mencapai triliunan rupiah, mereka mampu mendanai gerakan oposisi, membiayai demonstrasi besar-besaran, serta memanfaatkan isu-isu sosial untuk mengguncang pemerintahan. Perang melawan mafia migas bukan sekadar konflik dalam negeri, melainkan pertarungan berskala global. Jika dilakukan dengan perhitungan yang matang, Indonesia bisa keluar sebagai pemenang, mengamankan kedaulatan energi, serta membangun masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat. Jika Prabowo benar-benar ingin menghabisi mafia migas, ia harus menerapkan strategi gerilya. Langkah awal bukan dengan langsung menyerang para pemain besar, melainkan menargetkan jaringan bawah terlebih dahulu. Tangkap orang-orang di lingkaran dalam mereka. Ciptakan ketakutan di level atas. Ketika mereka mulai bergerak panik, itulah saat yang tepat untuk menelusuri jejak dan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Namun, tantangan terbesar ada di dalam negeri. Mafia migas bukan sekadar jaringan kriminal biasa. Mereka memiliki kaki tangan di berbagai institusi penting, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Artinya, Prabowo membutuhkan tim aparat yang benar-benar bersih dan tak tergoda oleh suap. Transparansi harus menjadi senjata utama. Jika data sektor migas dibuka ke publik, rakyat akan melihat sendiri siapa saja yang selama ini bermain curang. Mafia migas mampu bertahan selama puluhan tahun karena mereka paham bagaimana memanipulasi hukum. Namun, begitu rakyat menyadari permainan ini, ancaman terbesar bagi mereka bukan lagi aparat penegak hukum, melainkan kesadaran publik itu sendiri. Mafia bisa membeli politisi, tapi mereka tak akan pernah bisa membeli harga diri bangsa. Kini, ada dua skenario yang bisa terjadi. Jika Prabowo berhasil menumpas mafia migas, Indonesia akan semakin mandiri dalam sektor energi. Harga BBM lebih stabil, kesejahteraan rakyat meningkat, dan Indonesia bisa menjadi model keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di sektor energi. Sebaliknya, jika mafia tetap bercokol, mereka akan terus memainkan harga BBM, menguras sumber daya negara, dan menjadikan Indonesia sapi perah bagi kartel global. Jadi, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Prabowo cukup berani untuk melawan mereka, tetapi juga apakah rakyat siap berdiri di belakangnya? Jika masyarakat memilih diam, maka mafia migas akan terus berkuasa tanpa hambatan. Mereka bukan sekadar pemain di industri minyak, tetapi bagian dari jaringan global yang mengendalikan perekonomian dunia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tak luput dari cengkeraman mereka. Ini bukan semata-mata tentang harga BBM,
tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan ekonomi dan kedaulatan energi negara. Serangan balik terhadap Prabowo itu bisa terjadi kapan saja. Media bisa digerakkan untuk merusak citranya. Bisa saja tiba-tiba muncul berita yang menggiring opini bahwa kebijakan energinya menjadi penyebab anjloknya ekonomi. Oposisi diprovokasi agar situasi politik semakin memanas. Bahkan, sabotase pasokan BBM bisa dilakukan untuk menciptakan kelangkaan buatan. Lalu, apa langkah Prabowo? Ia tak boleh lengah. Indonesia harus memiliki cadangan energi strategis. Pengembangan biofuel, tenaga nuklir, dan sumber energi alternatif lainnya harus dipercepat. Ketergantungan pada impor migas yang dikuasai kartel global harus segera dikurangi. Tak hanya itu, birokrasi juga harus dibersihkan dari pihak-pihak yang menjadi kaki tangan mafia migas. Intelijen perlu digerakkan untuk membongkar jaringan mereka hingga ke akar-akarnya. Mengandalkan hukum konvensional saja tidak cukup, karena mafia ini memiliki cara licik untuk memanfaatkan celah aturan. Jangan heran jika tiba-tiba muncul narasi bahwa Prabowo lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Ini adalah strategi klasik untuk menjatuhkan lawan. Oleh sebab itu, Prabowo harus membangun strategi komunikasi yang kuat. Media televisi, platform digital, hingga para influencer harus dikerahkan untuk menyadarkan rakyat bahwa ini bukan sekadar masalah domestik, melainkan permainan mafia global. Mafia migas tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan DPR untuk menekan Prabowo, baik melalui hak angket maupun skenario pemakzulan. Jika jalur politik gagal, mereka bisa menciptakan kekacauan nasional demi satu tujuan, menjatuhkan Prabowo sebelum ia sempat membersihkan sektor migas. Namun, ini bukan hanya pertarungan Prabowo semata. Ini adalah perjuangan seluruh rakyat. Masyarakat harus sadar bahwa ini bukan sekadar konflik politik, melainkan pertaruhan masa depan Indonesia. Selama ini, mafia migas telah menentukan siapa yang bisa hidup makmur dan siapa yang terus terjebak dalam kemiskinan. Jika kita menginginkan perubahan nyata, maka mendukung langkah Prabowo dalam mereformasi sektor migas adalah keharusan. Jangan sampai propaganda media yang didanai mafia membelokkan kebenaran. Kita harus terus mengawasi siapa saja yang bermain di lingkaran kekuasaan demi kepentingan pribadi. Mengalahkan mafia migas bukan pekerjaan instan, tetapi dengan keteguhan dan strategi yang tepat, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Prabowo sudah mengambil langkah pertamanya. Kini, pilihan ada di tangan kita, berdiri di belakangnya atau hanya menjadi penonton.